Selamat malam saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe, di like, dan di komen juga. Serta sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman Facebook ataupun kepada teman-teman satu grup saudaraku. Ajak nonton bareng supaya kita sama-sama melayani Tuhan malam hari ini dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Pergunakan data yang saudaraku miliki untuk melayani Tuhan dan pastikan itu, maka Tuhan Yesus akan memberkati. Haleluya. Bagi kita adalah kasih. Begitu juga dengan Yerusalem adalah keluarga kita masing-masing atau tempat kita beribadah, ataupun juga negeri di mana kita tinggal. Maka pada hari ini dimanapun engkau berada, biarlah engkau menaikkan pujian ini dengan tujuan untuk Tuhan memulihkan negeri di mana kita tinggal, baik keluarga kita, pekerjaan kita. Ada pemulihan besar terjadi. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, urapan daripada Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan mengurapi kita semuanya. Haleluya.
ketika pujian berkata dan Yerusalem, maka ganti kata Sion dan Yerusalem dengan kota atau daerah atau kampung di mana saudaraku tinggal. Haleluya. Mari kembali kita katakan dari awal pujian ini. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan, oh syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan. Oleh karena doyo ku tak dapat berdiam diri, dan karena Jayapura, oleh karena doyo ku tak dapat berdiam diri, dan karena Jayapura, sampai kebenarannya bersinar terang. Oleh karena Papua ku tak dapat berdiam diri, dan karena Jayapura, oleh karena Papua ku tak dapat berdiam diri, dan karena Jayapura, sampai kebenarannya bersinar terang, sampai kebenarannya bersinar terang. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau curahkan bagi kami lawakan-Mu bagi kami, urapan-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau Allah yang dahsyat, Yesus Engkau Allah yang menyelamatkan, Yesus Engkau yang memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan hujan Roh Kudus bagi kami, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu, bawa kami masuk dalam dekapan kasih-Mu, bawa kami masuk dalam urapan-Mu. Semakin dekat dan semakin dekat lagi Kau bawa kami kepadamu Tuhan Yesus, semakin dalam urapan-Mu bagi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hujan Roh Kudus bagi kami, api kebangunan rohani bagi kami, lawatan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, puaskan jiwa kami, puaskan kerinduan kami, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Engkau memberkati jaringan internet Tuhan, supaya tidak ada gangguan dan kami dapat melangsungkan ibadah ini dengan penuh sukacita tanpa hambatan apapun juga. Bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura supaya tetap Engkau berkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kami yang mengurapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah live streaming ini, bahkan mereka yang ikut melayani dengan membagikan atau mengajak nonton bareng, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami yang melayani di tempat ini juga diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa saudaraku, kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Mohon dukungannya di dalam pelayanan kami dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah live streaming ini saudaraku, sembari saudaraku mengikutinya, sembari saudaraku juga boleh bagikan atau ajak nonton bareng di dalam grup ataupun di Facebook saudaraku, di beranda saudaraku, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu,
nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Kita masih tetap bersuka cita memuji Tuhan, saudaraku. Dari tempat saudaraku duduk, saudaraku bisa bangkit berdiri, bertepuk tangan, menari bagi Dia. Haleluya. Rasakan Roh Kudus melawat engkau. Rasakan Roh Kudus menjamah engkau. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari buka hati, buka telinga baik-baik, dan kita akan diberkati firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Ini kami Bapa di hadapan-Mu. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami telah bertepuk tangan, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami telah buka hati kami telah buka pikiran kami. Sebab itu Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam hidup kami, mengurapi semua anak-anak-Mu ini. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Taruhkan roh hikmat perkataan daripada surgawi bagi dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku
Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kalau tubuh jasmani kita ini membutuhkan cermin atau kaca untuk mengetahui apakah penampilan kita sudah baik. Dan untuk rohani kita ini pun membutuhkan cermin, yaitu firman Allah. Untuk belajar, untuk mengetahui apakah perbuatan atau langkah kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan, apakah kasih kita kepada sesama sudah benar? Apakah juga kita ini sudah menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus? Maka dari itu, mari saudaraku, kita akan bercermin pada malam hari ini dengan firman Allah yang sudah saudaraku pegang. Saya percaya saudaraku punya Alkitab. Jangan HP, tetapi Alkitab saudaraku. Sebab kalau Alkitab saudaraku sudah tidak ada dan aplikasi Alkitab saudaraku buat di Facebook, lama-lama nanti Alkitab ini akan punah dan lembaga Alkitab bisa tutup karena sudah tidak ada lagi orang yang pakai Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan campur barang yang kudus dengan barang yang tidak kudus. Sebab HP kita itu kan tidak kudus saudaraku. Sebab ada hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat di sana. Ada banyak. Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal 6, mulai dari ayat 60 dengan judul perikop di sana, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saudaraku, Galilea ini, di sana Tuhan Yesus pernah mengajar, tetapi tidak ada mujizat. Kenapa? Karena orang-orang yang di Galilea tidak ada yang percaya. Bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus berasal dari Galilea dan dia mengajar di sana, tetapi tidak pernah ada di sana mujizat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang percaya di sana kepada dia. Karena dia adalah anak tukang kayu. Yusuf itu kan tukang kayu saudaraku. Jadi mereka nggak bisa menerima bahwa itu Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Nah, maka dari itu kita lihat ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan mana? Karena mengandungnya Maria itu bukan karena perbuatan daging, tetapi karena Roh Kudus sendiri masuk di dalam rahimnya Maria. Nah, mereka sudah kenal sehingga mereka tidak mampu untuk menerima perkataan Yesus yang berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudaraku bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 6 mulai dari ayatnya yang ke-25. Nah, saudaraku bisa baca itu nanti satu perikop dengan judul roti hidup. Dia berkata, siapa yang memakan dagingku, siapa yang minum darahku, dia menjadi satu tubuh di dalam aku di dalam dia, dan dia di dalam aku. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, mereka diselamatkan. Siapa yang percaya kepadaku, berarti dia sudah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mereka tidak sanggup mendengarkan perkataan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa di sorga. Padahal Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ya. Nah, orang-orang di Galilea nggak mampu menerima perkataan itu, saudaraku. Mereka menjadi kecewa. Dia ini kan anak tukang kayu. Mereka kecewa, saudaraku. Lalu kita lihat ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu murid-muridnya bersungut-sungut. Ini murid-murid, saudaraku ya, bukan rasul. Beda rasul, beda murid. Murid-murid ini adalah pengikut Kristus yang tadinya dia mengaku dia menjadi pengikut Kristus atau mungkin beragama Kristen. Nah, itu murid. Kalau rasul kita tahu awalnya 12 orang, tetapi menjadi tinggal 11 karena Yudas mati bunuh diri. Nah, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?
Anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya kan sorga tempatnya dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia merubah wujudnya menjadi manusia, turun ke muka bumi ini, meninggalkan kerajaannya di sorga, masuk ke dalam rahim Maria untuk dilahirkan dalam rupa manusia. Bagaimana jikalau kamu melihat itu? Aku naik ke sana, itu maksudnya naik ke sorga. Mereka gak mampu menerima itu, saudaraku. Kita lihat ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Mulai dari itu, saudaraku perhatikan baik-baik ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, yaitu pengikut Kristus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau apapun yang terjadi, walau banyak penderitaan, kesusahan, walau doa kita belum dijawab, keputusan kita mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jangan ingkar janji dari komitmen yang saudaraku sudah utarakan di hadapan Tuhan. Janji yang sudah kita ucapkan, jangan diingkari. Kita sudah mengambil keputusan mengikut Tuhan, mengikut Tuhanlah terus. Kita sudah ambil keputusan meninggalkan dosa masa lalu, tinggalkan, jangan kembali lagi. Kita sudah mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan walau apapun yang terjadi. Banyak umat Kristen kenyataannya bisa mengikut Tuhan, bisa beribadah ketika kantong berisi dolar. Tetapi ketika dompetnya sudah kosong, pas saya buka bersih. Ya toh? Bersih, nggak ada. Ketika masalah bergejolak, ketika belum ada jalan keluar ditemukan untuk semua persoalan itu, berdoa pun nggak sanggup, saudaraku. Ini yang terjadi bagi pengikut Kristus di Galilea, yang awalnya mereka mengikut, tetapi karena mereka tidak mampu menerima kenyataan, mereka undur. Adakah di antara engkau yang pernah undur, atau hari ini engkau sedang mundur imanmu? Tanpa sengaja engkau bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang membuat engkau, apa yang membuat imanmu merosot, apa yang membuat imanmu mundur, apa yang membuat keyakinanmu, doamu kendor? Saya mau berkata, saudaraku, mereka ini mundurkan karena kecewa. Karena kecewa. Mereka tadinya itu berharap Yesus itu, Mesias itu lahir di hotel berbintang 5, berbintang 7 kah? Atau paling tidak lahir di istana kerajaan, bukan di kandang domba.
di tempat yang bau, di tempat yang busuk. Mereka itu tadinya tuh punya pemikiran, bukan Yusuf yang menjadi bapaknya tukang kayu. Makanya mereka menolak Yesus. Saudaraku, kalau sampai pernah menolak Tuhan Yesus, mujizat tidak ada. Kasihan ini Galilea. Tuhan Yesus berasal dari sana. Kok ya bisa-bisanya tidak ada mujizat di sana? Contohnya, Tuhan Yesus ada di rumah saudara. Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, tetapi tidak terjadi mujizat. Kenapa? Karena engkau memang mempersilahkan dia masuk dalam rumahmu, mempersilahkan dia masuk dalam hatimu, tapi engkau tidak percaya melakukan mujizat, membebaskan engkau dari segala kesulitan. Bukankah itu yang dialami ketika mereka akan menyeberang Danau Galilea? Ada Tuhan Yesus di dalam kapal yang mereka tumpangi. Ada. Tetapi mereka nggak percaya dengan kemampuan Tuhan Yesus. Karena mereka, Tuhan Yesus kan bukan seorang nelayan. Dia nggak tahu angin sakal, dia nggak tahu angin timur laut, angin barat daya, dia nggak tahu. Dia hanya taunya ngambil kayu, bikin meja, bikin kursi. Mereka nggak percaya. Itu sebabnya hampir tenggelam kapal mereka. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu orang yang tidak percaya." Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Kita persilakan memang dia masuk dalam hati kita. Kita persilakan memang dia masuk dalam keluarga kita. Tetapi kita nggak percaya dengan kekuatan kuasanya. Ini yang celaka, saudaraku. Ini yang membuat kita susah. Ini yang membuat kita susah. Kita berdoa tetapi kita nggak percaya kuasanya. Tidak akan dijawab, saudaraku. Orang-orang di Galilea ini tidak percaya. Dan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Berapa banyak orang yang mengaku diri agama Kristen tetapi tidak mengikut Yesus. Yang dia ikuti adalah apa? Dukun. Jualannya pengen laris, minta penglaris atau pesugihan. Pergi ke Gunung Kawi. Banyak. Supaya naik jabatan, pergi ke dukun. Lalu dukun itu mereka bilang orang pintar. Iyalah, dia pintar membodoh-bodohi saudara. Padahal saudara itu sarjana. Sarjana tapi kok bisa dibodoh-bodohi? Kalau memang dukun itu bisa bikin orang naik jabatan, kenapa dia tidak menjadi orang pejabat? Kenapa dia harus hanya menjadi dukun? Jadi pejabat dong. Kalau memang dia bisa bikin penglaris, lalu jualan itu banyak orang datang. Yang datang berbelanja, kenapa dia tidak disuruh saja berjualan? Dukun itu aja suruh berjualan. Dukun, D-U-K-U-N, duduk komat kamit untuk nipu. Bahasa Indonesianya dukun, bahasa Bataknya datu, D-A-T-U, dang tutu. Dang tutu artinya tidak betul. Jadi saudara kembar dengan si dukun, duduk komat kamit untuk nipu. Ini yang membuat celaka, saudaraku. Dia pengikut Kristus, tetapi perangainya. Coba buka Titus pasal 1. Adakah yang bisa bantu saya? Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini yang terjadi di kehidupan orang-orang Kristen sekarang.
Mengaku mengenal Kristus, ke gereja ya ke gereja, pelayanan ya ikut juga pelayanan. Tetapi perbuatannya menyangkal Dia. Mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat yang baik. Tidak percaya, menyangkal. Berapa banyak pengikut Kristus yang mundur karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan membawa keselamatan bagi semua dunia. Lukas pasal 7 ayat 23 berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Itu. Berbahagialah orang yang tidak kecewa. Doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Pergumulanmu belum dijawab, jangan kecewa. Hatimu yang pernah kecewa itu, baik kecewa kepada sesama, bawa kepada Tuhan. Karena kalau sampai kita kecewa juga, akan muncul akar kepahitan atau luka-luka batin. Dan itu menjadi penghalang untuk doa-doamu, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Kecewa kepada sesama saja tidak boleh, apalagi kecewa kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa, saudaraku. Atau mungkin saudara pernah kecewa, malam hari ini bukan suatu kebetulan saudaraku mendengarkan khotbah ini. Seberapa banyak di antara engkau yang kecewa terhadap Tuhan Yesus? Saya mau berkata, engkau akan capek. Setiap orang yang kecewa kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan capek. Karena Tuhan Yesus lepas tangan. Karena sudah kecewa. Plus menolak aku. Orang yang kecewa pasti akan menolak Kristus. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudaraku tidak kecewa, punya tujuan di dalam ibadah, di dalam berdoa, jangan salah. Kalau saudaraku datang berdoa, datang beribadah tujuannya untuk diberkati Tuhan, itu sudah salah. Sebab apa? Kalau doamu nanti belum dijawab, engkau kecewa dan meninggalkan Dia. Tetapi tujuanmu datang beribadah, tujuanmu datang melayani Tuhan, tujuanmu datang berdoa untuk menyenangkan hatinya, it's okay. It's okay. Amin. Amin. Itu. Jadi kalau saudaraku setiap hari Minggu datang beribadah tujuannya supaya dijawab doa-doamu, giliran gak dijawab, engkau tidak datang ibadah. Dan engkau akan berkata, Tuhan Yesus pilih kasih. Dia tidak mau menjawab doaku. Jangan pernah kecewa. Sebab orang yang kecewa akan menolak Dia. Semua kita punya pergumulan, saudaraku. Selagi kita ada di dalam dunia ini, kita punya pergumulan. Orang yang meninggal saja punya masalah. Iya, banyak orang salah, saudaraku. Kalau ada yang meninggal, dia memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga. Dia bilang begini, Jadi pendek sabar. engkau jangan sedih. Dia sudah gak menderita lagi. Dia udah gak rasakan sakit lagi. Dia sudah senang, dia sudah di sorga. Bahkan sampai ada satu suku yang meyakini bahwa orang yang meninggal itu menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya yang masih hidup. Enak aja, selama hidupnya saja dia gak pernah berdoa, boro-boro berdoa kalau sudah mati. Iya toh? Ada satu suku nih, kalau dia sudah meninggal, dikatakan itu yang meninggal itu pendoa syafaatnya di sorga, supaya keluarga yang masih tinggal ini masuk sorga nanti. Enak aja. Dalam hidupnya aja gak pernah doa, boro-boro berdoa. Bahkan ada lagi, kalau udah meninggal, kasih Alkitab, masukkan di dalam peti, bikin supaya nanti dia ibadah di sana. Di dalam hidupnya saja gak pernah ibadah. Dalam hidupnya saja gak pernah baca Alkitab, boro-boro mau baca Alkitab dalam alam sana, dalam kubur sana. Di mana masalahnya orang yang sudah meninggal? Masalahnya ada, saudaraku. Jadi jangan pernah kau berkata, oh dia sudah senang bersama dengan Bapa di sorga. Belum tentu.
Masalahnya adalah belum tentu dia ke sorga. Kalau dia ke neraka, masalah besar. Karena begitu dia meninggal, kalau dia meninggal di luar Tuhan, dia sudah masuk ke dalam neraka. Neraka kecil namanya Hades. Kalau dia meninggal di dalam Tuhan, ya masuk ke dalam sorga kecil namanya Firdaus. Tidak mendapat siksaan di sana. Tapi kalau dia masuk di Hades, sebelum masuk ke neraka yang sebenarnya, dia sudah disiksa di sana. Masalah baru yang lebih besar. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Dan jangan pernah iri hati melihat orang yang berhasil. Masing-masing kita punya porsi apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang pasti adalah jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur dari hadapan Tuhan. Ibadahmu jangan mundur, doamu jangan mundur, melakukan kebaikan itu jangan mundur. Berbahagialah orang-orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Kristus. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Karena mereka akan diberkati Tuhan. Kalau engkau mau saja, engkau kecewa kepada si A, si B, si C, yang tadinya engkau berharap dia akan menolongmu, tetapi ketika engkau sedang terpuruk, mereka tidak bisa bikin apa-apa, lalu engkau kecewa. Jangan, saudaraku, hati datang kepada Yesus, bawa. Apakah Tuhan Yesus kecewa dengan murid-murid meninggalkan dia ketika dia ditangkap, diadili, dianiaya? Padahal mereka sudah bersama-sama di dalam kesusahan, makan, minum, tidur bersama, semua penderitaan mereka hadapi bersama-sama. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, semua bubar murid-muridnya. Tidak ada yang menolong dia. Apakah dia kecewa? Tidak, saudaraku. Jangan pernah kecewa kepada siapapun juga. Bagaimana caranya? Supaya tidak kecewa, itu sebabnya jangan pernah terlalu berharap kepada manusia. Tapi Kristus. Ketika engkau tidak ditolong oleh siapapun, engkau tidak akan. Tetapi ketika kita berharap kepada Kristus, Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Cepat pergumulan kita, dia jawab. Amin. Sebab itu ambil keputusan tetap mengikut Yesus. Walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak rintangan, mengikut Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan di dalam hatimu, pegang dadamu, jangan engkau kecewa. Hai jiwaku, hai hatiku, jangan engkau kecewa. Sebab ada saatnya Tuhan Yesus memberkati pergumulanmu. Hatimu yang pernah kecewa itu bawa kepada hatimu yang terluka itu bawa kepada Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus akan datang kepadamu mengobati luka hatimu, kecewamu.
Allah bertanya kepada kita pada malam hari ini. Apakah kita pernah kecewa kepada Tuhan Yesus karena doa-doa kita belum dijawab? Maka mari mohon pengampunan dari Tuhan Yesus, agar roh kita oleh Dia. Jangan pernah kecewa, jangan menolak Dia, jangan undur daripadanya. Sebab kalau kita mundur, kita menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga. Mengikut keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, layani Tuhan keputusanku, layani Tuhan keputusanku, layani Tuhan keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatanmu bagi kami pada malam hari ini. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, dan ketika Engkau mendapati di antara kami ada yang pernah kecewa terhadap Engkau, kami memohon pengampunan daripadamu Tuhan, dan mari Engkau pulihkan. Dan ketika Engkau mendapati ada di antara kami memiliki kekecewaan kepada sesama, kepada keluarga, kepada sahabat karib, kami mohon pengampunan-Mu, cabutlah semua rasa kecewa ini. Luka hati, sakit hati, mari Engkau balut, Engkau sembuhkan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk kami bertekun, untuk kami sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam penderitaan, ada di dalam masalah, biar kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan dan tidak pernah kecewa. Karena kami tahu ada saatnya Tuhan Yesus menjawab semua pergumulan kami. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Pulihkan hati kami semua anak-anak-Mu. Pulihkan Bapa. Pulihkan dalam ekonomi, pulihkan dalam pekerjaan, pulihkan dalam rumah tangga, pulihkan hubungan kami dengan sesama, pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari Engkau melawat semua anak-anak-Mu. Berikan pertobatan kesungguhan. Jangan Engkau biarkan mengandalkan pemikiran, mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta kekayaan yang ada padanya. Tetapi biar hidup kami ini hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Sebab segala-galanya Tuhan sudah atur, segala-galanya Tuhan mampu lakukan, dan segala-galanya ada di dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Setiap bapak-bapak rumah tangga, berikan kepada mereka hati bapa, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Setiap ibu rumah tangga, jadikan mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi pendoa bagi kehidupan keluarganya. Setiap anak-anak berkati Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran. Semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku, mohon dukungannya
di dalam pelayanan ini dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah live streaming ini juga Facebook atau ajak nonton bareng